Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Alphard Animal Lovers ya guys ya. Oke, hari ini saya akan membuat video dari request seorang yang mengomentari video saya, yaitu Riku Dosenin ya guys ya. Dia menanyakan tentang sulcata yang terkena parasit cacing dan cara menanggulanginya ya guys ya, seperti apa gitu guys. Saya juga bingung guys, kenapa ada Riku Dosenin mampir ke channel saya ya guys ya. Apakah dia sudah pensiun dari dunia ninja dan akhirnya menjadi peternak sulcata atau bagaimana itu guys. Oke guys, mungkin langsung saja akan saya bahas ya guys ya. Apakah sulcata ini bisa terkena parasit cacing? Iya atau tidak guys? Jawabannya adalah ya, bisa guys, karena parasit cacing itu dia butuh sebuah inang ya guys ya. Jadi cacing itu membutuhkan makhluk hidup lain agar bisa bertahan hidup ya guys ya. Nah, parasit cacing itu sangat berbahaya ya guys ya, karena dia bukan penyakit yang terlihat dari luar guys. Jadi dia itu menjangkit sulcata kita itu dari dalam guys. Jadi itu sangat berbahaya sekali ya guys ya. Dan faktor utamanya itu kenapa sulcata kita itu bisa terkena parasit cacing itu adalah, yang pertama adalah kebersihan kandang ya guys ya. Karena kita mungkin jarang bersihkan kandangnya, atau mungkin ada kotoran kita diamkan saja, itu dapat memicu sulcata kita terjangkit parasit cacing ya guys ya. Nah, yang kedua itu bisa dari asupan luar ya guys ya. Itu bisa dari makanan, pelet, dan berbagai macam bahan baku yang biasa kita kasih ke sulcata ya guys ya. Itu karena kita tidak membersihkannya terlebih dahulu atau kita bilas menggunakan air ya guys ya. Contoh misalkan kita membeli sayur, buah, itu kita tidak bersihkan, kita langsung kasih saja ke sulcata kita. Itu sangat berbahaya ya guys ya, karena kita tahu bahwa telur cacing ini ada di mana-mana ya guys ya. Jika sulcata kita itu memakan makanan yang tidak higienis, maka itu bisa menyebabkan sulcata kita terjangkit parasit cacing gitu guys. Jadi usahakan kalian beli makanan yang higienis dan juga sudah dibersihkan terlebih dahulu apabila bahan bakunya itu mentah ya guys ya. Lebih baik membeli makanan yang sudah dikemas dan memiliki brand yang jelas ya guys ya. Itu saran saya. Untuk selanjutnya itu adalah kebersihan sulcata kita sendiri guys. Jadi kayak kita kurang sikat, kita kurang mandikan, atau sulcata kita bermain tanah kita diamkan saja gitu, itu bisa membuat sulcata itu terjangkit penyakit parasit cacing ya guys ya. Itu sangat berbahaya guys. Selain kebersihan sulcata kita sendiri, itu faktor yang paling utama atau yang paling riskan itu adalah kita taruh sulcata kita itu di outdoor secara full ya guys ya. Kita tahu bahwa outdoor full itu memang bagus ya guys ya untuk ekosistem dan juga untuk sulcatanya sendiri, tapi ada posisi minusnya ya guys ya dari kita taruh sulcata kita di outdoor full gitu guys. Kenapa? Kalau misalkan kita taruh di taman atau mungkin media yang mungkin punya tanah gitu guys, itu kadang sulcata kita itu bisa terjangkit penyakit cacing dari sana gitu guys, karena kita nggak tahu ya guys ya, telur cacing itu di tanah taman kita itu banyak atau sedikit, atau mungkin sulcata kita itu memakan tanah yang ada di taman kita atau tanaman liar gitu, kita nggak tahu ya guys ya. Nah, untuk si Jenny sama si Jono ini dia itu semi outdoor guys, jadi saya hanya keluarkan dia itu dari pagi sampai sore gitu guys, dan sorenya saya taruh dalam rumah ditembakkan sinar UVA UVB gitu guys. Jadi si Jenny sama si Jono ini masih terbilang aman guys, karena dia masih semi outdoor, berbeda dengan sulcata yang full outdoor ya guys ya. Jadi 24 jam mereka berada di luar gitu guys. Itu yang biasanya itu presentasenya lebih tinggi untuk terkena parasit cacing gitu guys. Selain itu juga biasanya bisa juga dari air guys. Air yang kotor atau tidak bersih itu bisa membawa penyakit kepada sulcata kita ya guys ya. Terlebih lagi kan saya sudah bilang telur cacing itu ada di mana-mana guys. Jadi bisa saja sulcata kita terjangkit dari air ya guys ya, karena
berbahaya sekali apabila air kita tidak higienis dan sulcata kita itu kita rendam di sana, atau sulcata kita meminum air yang tidak higienis itu sangat berbahaya gitu guys. Nah oke, itu penyebab-penyebab atau kemungkinan sulcata kita bisa terkena parasit cacing itu dari mana aja ya guys ya. Nah untuk sekarang saya akan bahas ciri-ciri sulcata yang terkena penyakit cacing itu seperti apa gitu guys. Yang pertama, ini masih banyak jadi perdebatan atau tidak guys ya, yaitu sulcata kita itu selalu mengeluarkan air mata gitu guys. Itu masih ada yang bilang mungkin enggak terkena penyakit cacing, ada yang bilang oh ini udah terkena penyakit cacing. Itu masih banyak perdebatan ya guys ya. Karena gini guys, sulcata itu dia pada saat dia menerima panas terlalu banyak, pasti dia akan mengeluarkan air mata untuk menetralisir kembali tubuhnya agar suhunya itu bisa turun gitu guys. Sama seperti manusia, apabila kita kepanasan, kita akan mengeluarkan metabolisme yaitu keringat untuk menurunkan suhu tubuh kita ya guys. Begitupun juga sulcata. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau sulcata itu keseringan mengeluarkan air mata, itu bisa kemungkinan dia sudah terkena penyakit cacing gitu guys. Jadi masih ada perdebatan ya guys. Kalau kalian perhatikan lagi, nanti ada faktor lain yang bakalan bisa meyakinkan kalian bahwa sulcata kita itu terkena penyakit cacing atau tidak ya guys ya. Untuk yang kedua, biasanya itu yang paling terlihat itu dari pupnya guys. Jika sulcata kita itu terkena penyakit parasit cacing, biasanya pada saat sulcata kita itu pup, dia akan mengeluarkan cairan atau pupnya itu encer gitu guys. Selain pupnya encer, kadang juga sulcata itu pupnya itu ada cacingnya guys gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, biasanya itu udah pasti 100% sulcata kalian itu terkena cacing ya guys ya. Tapi kalau misalkan sulcata kalian itu mencret, jangan kalian langsung asumsikan wah ini kena cacing nih. Tapi kalian perhatikan dulu nih guys nih, gerak-gerik sulcata kalian gitu. Kalau misalkan dia keluar pup lagi tapi pupnya itu nggak ada cacingnya, kemungkinan itu hanya dia kebanyakan makan buah gitu guys, atau kebanyakan makanan yang mengandung air gitu guys. Untuk yang ketiga, dia itu biasanya kalau sudah terkena parasit cacing, dia pasti suka muntah guys, atau sering tiba-tiba batuk dan langsung muntah begitu saja guys gitu. Nah itu biasanya sudah terindikasi sulcata kita itu sakit ya guys ya. Ini baru sakitnya aja gitu guys nih gitu, belum kita indikasikan cacing gitu. Nah tapi kalau misalkan dia itu tiba-tiba batuk, muntah terus-terusan dan tiba-tiba muntahnya itu mengeluarkan cacing, nah itu berarti sulcata kita itu sudah terjangkit penyakit cacing gitu guys. Itu udah berbahaya banget gitu guys. Next, kita bisa lihat gelagat sulcata kita itu dari segi kegiatannya ya guys ya. Biasanya sulcata yang terkena penyakit cacing itu dia itu cenderung tidak aktif, atau dia diam saja ya guys, atau lemes gitu. Dia itu lemes, hanya tiduran saja, dia tidak nafsu makan, dia tidak mau bergerak sama sekali. Nah itu kemungkinan sulcata kita itu sudah sakit atau terkena penyakit cacing ya guys ya. Tapi kalau dia itu hanya lemah, lemas, atau tapi masih rakus makan, berarti dia itu hanya sedang istirahat gitu guys, bukan lagi sakit gitu guys. Next, apabila dia terkena penyakit cacing, biasanya sulcata itu lebih senang berendam atau lebih senang minum daripada makan guys. Nah kenapa seperti itu? Karena sulcata yang terkena penyakit cacing biasanya mereka itu mengeluarkan cairan lebih banyak ya guys ya, karena muntah akibat pupnya itu encer gitu. Itu mereka kehilangan cairan lebih banyak ya guys ya daripada biasanya. Makanya mereka lebih senang minum atau lebih senang berendam dibandingkan makan ya guys ya gitu. Itu udah parah banget sih guys, karena metabolisme badannya itu dia udah benar-benar sakit gitu guys. Makanya dia hanya minum saja, nggak makan gitu guys. Nah selanjutnya itu sulcata yang mungkin terkena penyakit cacing sudah parah, biasanya suka ada cacing utuh keluar dari anusnya gitu guys. Jadi benar-benar utuh tiba-tiba keluar aja gitu dari anusnya gitu. Nah itu udah berbahaya banget guys gitu. Nah biasanya cacingnya itu sudah gede-gede gitu guys, jadi udah panjang-panjang, jadi itu bahaya banget sih ya. Udah terbilang harus kalian bawa ke dokter hewan gitu guys, atau harus
menerima penanganan yang tepat gitu guys. Nah itu tadi ciri-ciri dari sulcata yang terkena penyakit cacing gitu guys, atau sudah terjangkit parasit cacing. Nah, bagaimana sih cara kita mengobati atau menanggulangi sulcata yang sudah terkena penyakit cacing gitu guys? Apa aja sih yang harus kita lakukan dan langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, langkah-langkahnya yang harus kita lakukan adalah pergi ke dokter hewan ya guys ya. Itu langkah paling benar yang harus kita lakukan kepada sulcata kita. Karena dokter hewan itu dia tahu dan profesional dalam menangani semua penyakit yang diderita sulcata ya guys ya. Jadi kita butuh penanganan orang profesional untuk menjaga sulcata kita agar bisa selamat gitu guys dan sehat kembali. Nah untuk yang kedua, kalau kalian mungkin baru tahu sulcata kalian itu terkena penyakit cacing tiba-tiba gitu, kalian itu mungkin bisa penanganan utamanya itu menggunakan obat ya guys ya. Obatnya itu namanya itu deworm. Itu nanti saya kasih gambarnya guys ya, nih ada di sini. Nah itu dia obat tetes untuk mencegah sulcata kita agar mengurangi terjangkit parasit cacing gitu guys. Jadi dia itu bisa membunuh cacing-cacing yang ada di dalam tubuh sulcata kita itu dalam kurun waktu beberapa hari gitu. Karena si Jerry sama si Jono ini nggak pernah terkena penyakit cacing, jadi saya nggak tahu guys gitu. Jadi penanganan itu sekiranya berapa hari sampai dia sembuh gitu guys. Tapi menurut sumber-sumber yang sering saya cari gitu, biasanya itu sulcata itu membutuhkan waktu hampir sebulan kurang ya guys ya, sebulan kurang untuk bisa benar-benar sembuh dari penyakit cacing atau benar-benar optimal lagi guys ya. Jadi masih ada kemungkinan sulcata kita itu bisa sembuh ya guys ya. Untuk selanjutnya itu penanganan yang paling alami ya guys ya, tidak memakai obat gitu, ada guys caranya guys. Ini dia guys, yaitu biji pepaya. Nah biji pepaya ini sebenarnya obat alami untuk memerangi cacing yang ada di tubuh sulcata gitu guys. Jadi usahakan kalian itu jangan buang biji pepaya yang sudah kalian dapat dari pepayanya ya guys ya. Tapi kalian coba kasih ke sulcata kalian seminggu sekali guys gitu. Biasa saya berikan kepada si Jenny sama si Jono itu untuk obat cacing secara alami gitu guys. Jadi saya tidak menggunakan obat, saya hanya menggunakan biji pepaya untuk memberi makan mereka agar terhindar dari penyakit cacing gitu guys. Saya biasanya itu campurkan biji pepayanya itu ke pelet ya guys ya. Jadi agar mereka itu bisa memakan si biji pepayanya itu berbarengan dengan pelet gitu guys. Bisa juga kalian campur dengan sayuran yang dipotong-potong, itu juga bisa ya guys ya. Tapi ingat guys, kalau bisa kalian itu berikan biji atau sama sayur aja gitu guys, atau sama pelet aja, jangan sama buah-buahnya. Karena apa? Kita tahu gitu kalau sulcata itu nggak sehat ya guys ya kalau kita kasih buah terus gitu guys. Jadi mau tidak mau kita harus seimbangi gitu guys. Jadi mungkin bisa menggunakan kulitnya aja gitu, dikasih ke dia gitu sama bijinya, itu juga bisa ya guys ya, biar mereka itu nggak kelebihan gula gitu guys intinya. Nah itu guys mungkin tips dan trik menangani sulcata kita yang terkena parasit cacing, atau untuk mencegah sulcata kita agar tidak terkena parasit cacing ya guys ya. Nah guys, terima kasih ya guys ya untuk kalian yang selalu stay tune di channel saya ya guys ya, Alpatan 5 Lovers. Terima kasih juga buat Riku Dosenin yang sudah memberikan rekomendasi atau mungkin pertanyaan ya guys ya. Mungkin jawabannya sudah terjawab ya guys ya, dari penanganannya seperti apa dan ciri-cirinya kayak gimana itu penyakit cacing, sulcata yang terkena penyakit cacing. Dan ya mungkin itu sekedar dari pengalaman dan edukasi yang saya dapat ya guys ya selama ini tuh guys. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, mohon klik tombol subscribe yang ada di bawah ya guys ya, dan aktifkan notifikasinya agar kalian selalu update video dari saya gitu guys. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung saya
dan sudah mengembangkan channel ini menjadi channel animal yang bisa membantu para pemula sulcata untuk sulcatanya agar bisa dirawat dan dijaga kesehatannya gitu guys. Oke guys, mungkin sampai sini aja ya guys ya. Sampai jumpa lagi, see you again, bye bye.